Halo sahabat YouTube, perkenalkan nama saya Govi Karoni Shombing. Saya sebagai technical consultant di Lokus Teknologi Utama. Jadi seperti biasa, kali ini kita akan membahas ya mengenai produknya Microsoft. Kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi kita akan membahas mengenai Windows 365. Seperti biasanya kan saya bahas ya mengenai Azure. Jadi kali ini sedikit beda. Jadi saya akan membahas mengenai Windows 365. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini Microsoft ya lagi merilis salah satu produk, kategorinya itu adalah Cloud PC, di mana sebenarnya fungsi Cloud PC ini ditujukan buat orang-orang yang ingin bekerja secara remotely gitu. Artinya gimana gitu ya, resource. Contohnya nih kita punya resource di kantor, nah itu kita bisa akses dari rumah. Itu artinya kita bekerja secara remotely gitu. Ini bentuknya seperti apa sih kalau cloud PC gitu ya, kalau kita bingung seperti itu. Jadi sebenarnya cloud PC ini akan di-host di cloud ya. Makanya dibilang cloud PC karena memang dia hostingnya itu di cloud gitu. Yang di-hosting di cloud itu apa aja gitu kan. Yang pertama, yang di-hosting itu di cloud adalah compute-nya akan di-hosting di sana, aplikasinya juga, kontennya juga, storage-nya juga, bahkan untuk security-nya juga akan di-hosting di sana gitu. Jadi artinya nanti kita hanya bisa mengakses dari device yang kita inginkan aja gitu. Jadi sebenarnya kita itu cuma nyewa aja jadinya. Kalau kita berpikir secara logika ya, itu kita cuma nyewa dan itu udah disediakan oleh Microsoft karena memang kan Cloud PC ini kan jenisnya SaaS ya, Software as a Service gitu. Jadi kita to the point ya, langsung ke Windows 365-nya. Jadi sebenarnya Windows 365 ini berupa layanan di mana ini layanan yang memang dikhususkan untuk personal gitu. Jadi layanan Windows device ya dengan OS device nanti ini dikhususkan untuk personal gitu ya. Bagaimana sih bentuknya Cloud PC? Nah, kita mau coba lihat dulu ya bentuk Cloud PC itu seperti apa gitu ya. Jadi saya coba mau memberikan sedikit bentuk ya kelihatannya bagaimana sih Cloud PC seperti itu. Jadi Cloud PC seperti yang teman-teman lihat ya yang di screen. Jadi bentuknya itu nanti kita ngaksesnya itu ke windows365.onmicrosoft.com. Jadi nanti di sini kita akan dapat nih contohnya nih saya punya license nih yang namanya 2 vCore 8 GB RAM 128 storage nih. Ini ya. Jadi saya punya ini nih, saya punya ini. Ini dapatnya dari mana sih gitu kan? Seperti yang kita tahu ya, kalau contohnya Windows 365 ini kan sistemnya per license ya. Jadi kita bebas milih sesuai dengan sizing yang kita inginkan gitu. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini nanti tinggal saya open aja browser, openin browser nanti kita akan masuk ke rdweb.wvd.microsoft.com gitu. Nanti akan saya di prompt untuk masukkan username sama password juga gitu ya. Ini nanti password sama username-nya itu sesuai dengan yang di setup di Azure AD gitu. Jadi base identity-nya ini adalah berdasarkan Azure AD gitu. Jadi ini ya kelihatan ya bentuknya ya. Ini UI-nya sama seperti kita pakai device di on-prem ya. Sama aja gitu, bedanya adalah cara akses kita gitu. Itu aja bedanya sebenarnya gitu. Dari segi OS-nya kita pakai Windows 10 ya. Ini kita pakai Windows 10 gitu kan. Dan secara aplikasi juga kita akan tetap sama pakai kayak Google ataupun mau menggunakan Microsoft Teams ataupun kayak untuk berurusan dokumen kayak Word, Excel dan lain sebagainya itu sama aja sebenarnya. Cuman bedanya adalah kita cara aksesnya aja yang beda. Kita itu bedanya harus pakai web browser. Kalau nggak kita menggunakan, kalau nggak kita bisa menggunakan desktop lainnya ada. Nanti bisa diinstal di webnya Microsoft ataupun kayak Microsoft Store di iOS ataupun kayak di Android gitu. Soalnya kan kalau kita lihat ya compatibility dari aksesnya kan bukan hanya laptop aja gitu. Kita bisa ngakses
Windows 365 itu bisa melalui device kayak iPod ya. Kita juga bisa melalui PC client ya, PC client, laptop client, ataupun HP gitu ya. Jadi kalau contohnya saya nggak punya laptop di rumah, tinggal pakai HP aja. Karena sekarang kan zamannya orang nggak ada lagi yang nggak punya HP gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa lihat di sini ya juga. eh Mungkin untuk lihat gimana sih sizingnya Microsoft gitu ya. Nanti tinggal bisa lihat aja langsung ke sini. Akan ada nih kalau contohnya kita ke webnya Cloud PC ya. Oke, oke. Kita coba ke M365 Microsoft. No, bukan di sini ya. Saya salah. Windows 3. Seharusnya ini. Ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk pricing ya, kita mau ke bisnis aja gitu. Soalnya kan kalau kita tahu ya, Windows 365 ini kan terdiri dari dua edisi ya. Ada yang enterprise sama yang bisnis sama enterprise gitu. Jadi secara simplify, license itu dibagi tiga. Ada basic, standar, sama premium. Basic, standar, sama premium gitu. Jadi kalau contohnya untuk melakukan comparing, tadi kan saya bilang kan bahwa memang kan Windows 365 kan per sizing ya. Sizingnya berapa gitu. Nanti harganya akan ditentukan sesuai sizing yang kita select gitu. Contohnya kita mau compute nih, kita mau prosesor 2 V-core, 4 V-core, dengan RAM-nya 16 GB, dengan storage 128, saya mau pakai hybrid benefit, artinya kayak sebenarnya kamu atau Anda atau siapapun pengguna mau menggunakan 365 udah punya Windows 10 Pro gitu. Ya sebenarnya kan salah satu requirement-nya kan kita harus punya Windows 10 Pro. Kalau contohnya kalau contohnya kita udah punya, ya kita bisa menggunakan hybrid benefit gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya, masih belum punya, ya nggak apa-apa. Kita tinggal tinggal bayar aja gitu. Tinggal bayar aja nanti ini nanti akan satu bundle dengan Windows 10 Pro-nya. Ini kayak mengurangi biaya aja dari Windows-nya gitu. Sebenarnya itu aja sih ya. Nanti kurangnya itu sekitar $4 kalau contohnya ini ya. Nih, kalau contohnya yes, kita buatlah dulu dia untuk $4. Kalau contohnya no, ya we can itu kita akan nambah biaya $4 gitu loh. Jadi itu ya teman-teman, itu Windows 365. Jadi sebenarnya sama aja, cuman bedanya cara akses. Kita mau menggunakan operasi dokumen gitu ya, tinggal buka Excel aja, tinggal kerja gitu. That's it. Semudah itu sebenarnya Windows 3. Jadi sebenarnya ini Windows 365 ini didesain untuk simplify. Artinya kayak kemudahannya bedanya apa gitu kan. Kalau kemudahannya ini kayak kita itu seakan-akan kayak cek sama uncheck license itu aja gitu. Kalau contohnya mau deploy Windows 365 tinggal cek aja license-nya, assign ke user tertentu. Kalau contohnya mau dicabut tinggal uncheck aja gitu. Beda sama Windows Virtual Desktop. Kalau Virtual Desktop kan itu pembuatannya speknya banyak ya, karena memang kan itu salah satu layanan Azure. Kalau ini kan udah beda. Ini masuk nanti ke M365 seperti itu. Dari segi cost ya, dari segi cost kita bisa bilang ini merupakan predictable ya, karena memang costnya itu sesuai dengan pertama kali kita beli gitu. Jadi nggak kayak Azure. Azure kan kita penggunaannya per hours ya, per hours berapa hours kita gunakan itu yang kita bayar. Kalau ini enggak, ini predictable, ini static ya, static apa namanya pricingnya gitu. Kecuali kalau memang itu di upgrade nanti harganya juga akan naik gitu. Tapi kalau memang segitu-segitu aja yang digunakan ya harga akan tetap segitu. Itu untuk Office Windows 365. Jadi untuk spesifikasi bebas milih apa ya, mau pakai sebesar apa itu bebas sekali, oke? Untuk Windows 365 sampai di situ dulu. Kalau memang ada pertanyaan tinggal hubungin aja ke Logus Teknologi Tama. Nanti hubungin ke support@ltu.co.id gitu. Sampai di situ dulu. Semoga ini ilmunya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.